Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam doa multiplikasi GPT Firman Kudus. Firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul Iman yang berkenan kepada Allah. Dasar firman Tuhan diambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara ketika ia mati. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang segala sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Apa itu iman, Bapak Ibu Saudara semua? Tentunya kita tahu apa itu iman. Iman adalah percaya. Dalam Ibrani 11 ayat yang pertama tadi berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Secara umum, iman artinya mempercayai seseorang atau sesuatu untuk mencapai tujuan dan harapan tertentu. Ya, ketika kita memiliki keinginan, ketika kita memiliki kehendak, kita punya tujuan dan harapan, kita mengimani dan mempercayai bahwa kita dapat mencapai hal tersebut. Maka kita berupaya untuk mewujudkan apa yang kita harapkan tersebut melalui iman. Iman itulah dasar dari apa yang kita harapkan. Dan selalunya dan seringnya, iman itu pasti melahirkan perbuatan atau tindakan. Dari tindakan itulah terlihat iman seseorang. Dengan iman kita berusaha mewujudkan tujuan dan harapan melalui tindakan-tindakan. Walaupun belum tercapai tujuan dan harapan, namun iman itulah buktinya, bukti dari apa yang tidak kita lihat. Bukti dari apa yang belum terlihat, belum terjadi. Buktinya apa? Iman. Ibrani 11 ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ada begitu banyak wujud iman. Namun iman seperti bagaimanakah yang berkenan kepada Tuhan? Iman seperti apakah
yang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Siapa yang berpaling, siapa yang percaya kepada Allah harus percaya bahwa Allah ada. Dasar pertama dari iman yang berkenan adalah percaya bahwa Allah ada. Iman yang berkenan diawali percaya bahwa Allah ada, diawali dari Allah. Itu ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sungguh-sungguh mencari Dia. Tujuan dari harapan, tujuan dan harapan iman kita adalah Allah. Jadi iman yang berkenan kepada Allah adalah iman yang dimulai dari Allah. Percaya bahwa Allah ada. Dan berakhir atau tujuan iman itu adalah Allah sendiri. Sungguh-sungguh mencari Dia. Iman kepada Allah terwujud dalam dua hal. Yang pertama adalah iman kepada kuasa Allah. Iman kepada kuasa Allah atau kekuatan Allah. Kita percaya, kita mengimani bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ya. Percaya, kuasa Allah di atas segala kuasa. Allah berkuasa untuk menciptakan. Allah berkuasa untuk menyembuhkan. Allah berkuasa untuk memberkati. Allah berkuasa menjadikan ada dari yang tiada dan sebagainya. Bahkan setan pun percaya akan kuasa Allah dan dia gemetar, takut, dia tunduk juga kepada kuasa Allah. Banyak mujizat dan hal luar biasa yang terjadi oleh karena kuasa Tuhan buat hidup kita. Ketika kita sakit, kita berdoa, Tuhan sembuhkan, dan Tuhan sembuhkan. Ketika usaha kita sedang dalam krisis keuangan, kita terus terlilit hutang dan sebagainya, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong usahaku, Tuhan tolong bisnisku. Dan kuasa Tuhan mendatangkan banyak berkat kepada usaha kita. Dalam banyak masalah kehidupan rumah tangga kita, mungkin kita berdoa, Tuhan Yesus tolong keluargaku. Yesus menolong kita dan memulihkan keluarga kita. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan sungguh luar biasa dan dahsyat. Dia menjawab doa-doa kita dan menolong kita dalam banyak perkara. Kita percaya kuasa Tuhan di atas segala kuasa. Dan yang kedua adalah iman kepada kehendak Allah. Iman kepada kehendak Allah. Yang pertama tadi iman kepada kuasa. Kita percaya kepada kuasa Allah. Namun yang kedua iman atau percaya kita kepada kehendak Allah. Inilah bagian yang sulit dalam iman kita kepada Allah. Tentunya kita mudah untuk percaya akan kuasa Tuhan. Kita percaya kuasa Tuhan dapat melakukan banyak perkara. Namun yang kedua ini adalah iman kepada kehendak Allah. Kita mempercayai kehendak Allah. Kenapa sulit? Karena keinginan dan kehendak kita sering kali berbeda dengan kehendak Allah. Kita menginginkan sesuatu hal terjadi. Kita percaya kita percaya kuasa Tuhan dapat melakukan segala perkara, dapat menolong kita. Namun, apakah yang kita inginkan tersebut seperti yang Allah inginkan? Apakah yang kita kehendaki seperti yang Tuhan kehendaki?
Tak jarang orang Kristen yang menjadi kecewa kepada Tuhan karena doanya tidak terkabul, imannya tidak terjadi. Karena mungkin tidak sesuai dengan kehendak Allah, atau pastinya memang itu bukan kehendak Allah buat dirinya. Seringkali kita memaksakan kehendak kita di dalam doa-doa kita. Yakobus 4 ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jika saya ganti dengan kata beriman, karena doa adalah manifestasi iman. Doa adalah tindakan iman. Yakobus 4 ayat yang ketiga tadi, atau kamu beriman juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah beriman. Sebab yang kamu imani itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu, untuk memuaskan kehendakmu. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara semua bagian yang sulit. Kita seringkali beriman pada kehendak sendiri. Kita maunya seperti itu. Oh, saya ingin hidup saya berhasil, bisnis saya berhasil. Oh, saya ingin rumah baru, mobil baru, atau keinginan-keinginan yang lain yang kita imani, bahkan iman kita besar, percaya, kita deklarasikan, Tuhan aku percaya tahun ini aku dapat mencapai itu, saya percaya saya pasti memiliki itu. Nah, tetapi benarkah itu kehendak Allah? Ini yang harus kita renungkan Bapak Ibu Saudara semua. Iman kita itu didasarkan atas apa? Kehendak sendiri, ambisi sendiri, hawa nafsu kita sendiri, atau kehendak Allah? Mungkin doa-doa kita belum terjadi, keinginan-keinginan kita belum terwujud dalam doa kita, yaitu karena kita salah berdoa, kita salah beriman. Karena hanya ingin memuaskan keegoisan kita, manusia kita. Nah, kita belajar dari dua orang saksi iman yang imannya percaya kepada kehendak Allah. Ibrani 11 ayat yang ke-7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Contoh yang pertama adalah Nuh. Dimulai dengan apa? Dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Kita tahu cerita Nuh, dia membuat bahtera. Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera di atas gunung. Di atas gunung membuat bahtera. Kalau kita pikir benar-benar, atau pada waktu itu orang berpikir Nuh ini orang yang gila. Karena apa? Bangun bahtera di atas gunung. Mungkin juga pada waktu itu bisa jadi kalau Nuh mengikuti kehendaknya sendiri, bisa-bisa bahteranya nggak jadi-jadi. Dia terus bernegosiasi dengan Tuhan. Tuhan, apa ini tidak salah? Tuhan, apa ini tidak? Apakah ini benar? Saya harus buat bahtera di atas gunung. Tapi sekali lagi dengan petunjuk Allah.
tentunya ini dari kehendak Allah, dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat, dengan iman, dengan percaya penuh, taat, mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarga. Dan hasilnya, ia diselamatkan seisi keluarganya. Contoh yang kedua, Ibrani 11 ayat yang ke-8, karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ketika ia dipanggil berangkat ke negeri, ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Bisa jadi pada waktu itu Abraham punya pilihan-pilihan yang lain. Tentunya dia akan berkata, Tuhan, negeri ini saja, ini bagus, subur dan sebagainya. Atau Tuhan, negeri ini aja karena pemandangannya indah dan sebagainya. Tapi dengan taat, dia melakukan kehendak Tuhan. Percaya akan kehendak Tuhan. Mungkin juga itu berbeda dengan kehendaknya sendiri. Iman yang berkenan kepada Allah adalah iman percaya kepada kehendak Allah. Ingat, fokusnya adalah Allah, fokusnya adalah Tuhan, bukan diri kita sendiri. Apa saja kehendak Allah? Banyak kehendak Allah yang Allah nyatakan melalui firman-Nya dalam Alkitab yang kita baca dan kita renungkan setiap hari. Dan melalui pimpinan Allah Roh Kudus, kita mengerti dan maksud dan kehendak Allah buat hidup kita. Bahkan untuk hal-hal detail, kecil-kecil dalam hidup kita, Tuhan nyatakan melalui pimpinan Allah Roh Kudus. Maka dari itu betapa pentingnya kita senantiasa membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, agar kita tahu arah tujuan yang benar dari hidup yang kita imani. Bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah. Dari berbagai kehendak Allah, ketetapan Allah atau perintah Allah dalam Alkitab, saya ambil salah satu yang utama dan yang penting dalam hidup kita. Matius 5 ayat yang ke-8. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Simpel sekali ya perintah ini Bapak Ibu Saudara semua. Namun maknanya begitu dalam dan perwujudannya pun membutuhkan perjuangan iman yang besar. Sempurna seperti Bapa. Bapa adalah roh. Sembahlah dalam roh dan kebenaran. Kesempurnaan ini adalah tentang perkara-perkara rohania, bukan jasmani. Kehendak Allah berkenaan dengan perkara-perkara rohania, walaupun perwujudannya nanti adalah perkara-perkara jasmani. Tapi fokus utamanya adalah perkara-perkara rohaninya. Rohani, kesempurnaan ini berbicara tentang rohani, roh dan jiwa. Pertama, kita diselamatkan melalui iman. Kita diselamatkan dan memperoleh hidup kekal. Imannya bagaimana? Iman yang menyelamatkan, menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Diawali dengan iman ini kita menerima anugerah hidup kekal. Kita dikembalikan, identitas kita menjadi anak-anak Allah yang mendapatkan janji untuk menerima hidup kekal dan masuk surga.
Selanjutnya iman kita adalah mengalahkan manusia lama dan tabiat dosa atau dunia yang masih melekat. Ini yang juga kita harus imani. Kita percaya bahwa kita dapat mengalahkan manusia lama, tabiat dosa, kita dapat mengalahkan dunia. Hidup benar dan kudus menjadi serupa seperti Kristus. Kita melihat Yesus sama dengan kita melihat Bapa. Kesempurnaan Bapa adalah kesempurnaan Kristus. Standar kesempurnaan Bapa adalah Kristus. Maka dengan itu kita hidup menjadi serupa seperti Kristus. Target iman kita adalah serupa seperti Kristus. Yang utama adalah di dalam roh dan jiwa, di dalam karakter kita, manusia baru kita. Ingat, bukan iman yang mengarah kepada perkara-perkara jasmania, tapi iman kepada perkara-perkara rohania. Aplikasinya buat hidup kita saat ini, Bapak Ibu Saudara semua. Iman percaya seperti bagaimanakah yang kita miliki saat-saat ini? Iman kepada perkara-perkara jasmania, bisnis yang bagus, usaha yang melejit, karir yang melonjak, promosikan, dapat sekolah yang bagus dan sebagainya. Apakah salah kita memiliki iman seperti itu? Pertanyaannya bukan salahnya, tapi tujuan atau didasarkan dari kehendak siapakah itu. Kalau hanya ingin untuk memuaskan hawa nafsu kita, ingin keegoisan kita. Nah, apakah iman itu membuat saya menjadi lebih sempurna dalam perkara rohani? Apakah manusia batiniah saya menjadi lebih indah di hadapan Allah? Atau malah sebaliknya, iman kesuksesan itu hanyalah ambisi pribadi kita ingin memuliakan manusia jasmaniah dan membuat manusia batiniah kita menjadi merosot atau buruk di hadapan Allah. Kembali kita renungkan iman yang kita miliki saat ini. Percayanya kita untuk mencapai hal-hal apa? Hal-hal jasmani atau perkara-perkara rohani? Dalam kondisi pandemi saat ini, banyak hal yang mungkin membuat kita tidak ngerti kenapa Tuhan kehendaki ini terjadi. Pandemi corona ini, Bapak Ibu Saudara, dampaknya begitu hebat di segala aspek kehidupan, terutama di bangsa ini. Dalam bidang kesehatan dan juga di dalam perekonomian. Paling terasa dalam perekonomian ini banyak usaha pabrik ditutup karena tidak ada pemasukan, PHK massal di mana-mana, pengangguran semakin bertambah yang membuat penyakit sosial dan angka kriminalitas bertambah banyak. Dan juga tidak sedikit anak-anak Tuhan terkena imbas dari pandemi ini yang perkiraannya mungkin lama berakhir di Indonesia. Namun dari semuanya itu apa yang seharusnya tetap kita imani dan percaya? Percaya bahwa Tuhan atas segalanya. Kuasanya di atas segala kuasa. Kuasanya di atas segala sakit penyakit. Kuasanya di atas virus corona ini. Percaya bahwa Dia akan terus melindungi kita setiap saat dan memelihara hidup kita. Dalam perekonomian kita percaya kuasa Tuhan dapat menolong kita dalam perekonomian. Namun bukan masalah perkara-perkara jasmaniah, tapi percaya bahwa kehendak Tuhanlah selalu yang terbaik. Kehendak Tuhan selalu yang terbaik. Rancangannya selalu mendatangkan kebaikan dan masa depan yang penuh pengharapan. Percaya bahwa inilah bagian dari rencana Tuhan untuk membuat roh dan jiwa kita menjadi semakin sempurna di hadapan Tuhan. Dengan banyaknya masalah,
Ini membuat kita lebih mengandalkan Tuhan, hidup kita lebih berserah, karakter kita semakin hari semakin dibentuk Tuhan menjadi lebih sabar, menjadi lebih berserah kepada Tuhan, sehingga manusia batiniah kita semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Iman yang benar dan berkenan adalah iman yang percaya, berawal dari kehendak Allah dan berakhir kepada kehendak Allah. Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama terus kita cari kehendak Allah melalui firman-Nya dan juga melalui persekutuan dengan Allah Roh Kudus setiap hari, agar iman kita tidak menjadi sia-sia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.